Selamat datang di ruang Kawal Demokrasi Bawaslu Kabupaten Tanah Laut KDB. Di sini telah hadir narasumber kita. Ada Toib dari Panwaslu Kecamatan Plehari, ada Jainal Abidin dari Panwaslu Kecamatan Bati-Bati. Nah, hari ini kita mengadakan podcast perdana ya. Di mana kita podcast ini adalah salah satu bentuk penyampaian informasi kerja-kerja pengawas pemilu kepada publik, dan hari ini kita pakai baju hitam ya karena kita ingin menegaskan bahwa pengawas pemilu itu adalah netral ya, Toib ya, Jenderal ya. Oke, saya panggilnya dari Jenderal aja nih ya. Oke, Jenderal. Ada Toib aja ya. Oke, apa namanya? Saya dengan Toib dulu deh. Tugas Panwaslu Kecamatan itu salah satunya apa? Karena kita tahu ini kan sedang tahapan pemilu udah masuk ya. Ini penting kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tugas pengawas itu apa yang paling penting gitu. Oke, bisa dijelaskan? Ya untuk sekarang tahapan yang lagi kita jalani adalah tahapan pengawasan pencoklitan ya, pencoklitan. Jadi disitulah kita sebagai pengawas sangat perlu koordinasi dengan PKD, gimana kerja-kerja yang dilakukan PKD itu sesuai dengan prosedur yang berlaku gitu bang. Pencoklitan itu berarti tahapan pemutakhiran data pemilih ya. Pemutahiran data pemilih. Menurut Jainal, data pemilih ini penting atau sepenting apa sebetulnya, bisa dijelaskan? Menurut saya gini bang, pemutakhiran data pemilih ini kan sebenarnya sangat penting. Iya. Nah di sini kan sebenarnya sumber pemilih yang daftar pemilih yang menentukan pemilih yang nantinya akan melakukan pemilihan serentak pada bulan Februari tahun 2024. Nah jadi kinerja Pantali saat ini dan kita sebagai Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan, nah itu sangat penting untuk menentukan data pemilih. Panwascam saat ini sedang melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih ya. Panwascam sendiri aja atau bersama dengan pengawas lainnya seperti itu? Kalau di Panwascam ini kan bang, kita ada pengawas desa. Pengawas desa. Ada pengawas desa yang sifatnya langsung melakukan pengawasan di desa mereka. Kalau kita kan sebagai mendampingi aja, supervisi lah Ya. kinerja PKD ya. PKD. Kemudian dalam hal melakukan pembinaan nih terhadap PPKD itu, pengawas pemilu desa kelurahan, apa yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan untuk memastikan bahwa pengawas desa kita itu bekerja? Bagaimana cara memantaunya, memonitoringnya seperti itu? Kalau kami bang ya di Panwaslu Kecamatan Bati-Bati itu secara rutin setiap minggunya, tiap hari Selasa itu mengadakan rapat dengan PKD maupun rapat evaluasi kinerja mereka. Kemudian selain itu kami juga melakukan supervisi kepada PKD yang melakukan pengawasan. Ada pertemuan mingguannya, setiap Ya. minggu sekali, dan dilakukan supervisi. Nah, apakah itu juga, saya beralih ke Tohib, apakah itu juga dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Plehari? Iya, benar bang. Kita juga sama melakukan rapat mingguan. Soalnya itu sangat penting banget bagaimana kita harus berkoordinasi dengan PKD kita supaya PKD kita tetap bekerja sesuai arahan-arahan yang diberikan dari Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, sehingga tadi hubungannya dengan DPT tadi, pengawasan yang kita lakukan itu DPT-nya itu tidak akan terjadi penggandaan pemilih misalnya seperti itu. Kalau misalnya dengan proses ini pengawas tidak berjalan dengan benar, mungkin akan terjadi pelanggaran-pelanggaran lain yang akan mengakibatkan tidak terjadinya
daftar pemilih yang sesuai gitu. Sebelum saya masuk ke pelanggaran lain yang dilakukan oleh dalam proses coklit ya, saya ingin menegaskan dulu ketika pertemuan dengan pengawas pemilu desa kelurahan itu apa yang disampaikan oleh Panwascam dalam pertemuan itu. Ya, sekira maksud saya tidak ada miskomunikasi nih ke bawah itu, atau mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ini kan khawatirnya kan seperti itu. Iya, betul. Jadi Ya salah satunya hubungan dengan pelanggaran tadi, sebelum ke sana kita harus tahu Bang, Ya. adanya apa sih yang dikerjakan saat kita menemui pelanggaran, apa sih kewajiban, tugas-tugas PKD gitu. Contohnya salah satunya bagaimana kita menekankan pembuatan form A, itu media kita, Panwascam, baik Panwascam atau PKD, menuangkan hal-hal yang penting di situ kita tuangkan Bang. ya, jadi dalam pertemuan itu Panwascam ini selain memberikan arahan, menyampaikan arahan dari provinsi, kabupaten, termasuk juga menyampaikan cara membuat form A yang baik sebetulnya. Yes, Itu ya. Nah, tadi ada disinggung terkait dengan pelanggaran. Kalau dalam proses pengawasan coklit ini potensi pelanggaran itu apa aja? Bisa dijelaskan mungkin sedikit sekira masyarakat tahu seperti itu. Pencoklitan itu kan pencocokan ya data ya. Iya, Jadi pencocokan. sebenarnya simpel Bang. Iya. Itu kan data pemilih itu Ah, data sesuai acuannya dengan KK Bang. Acuannya dengan KK atau KTP. Atau KTP. Iya. Gitu. Nah, Kalau tidak cocok berarti di situ apa itu? kalau tidak cocok berarti dia bukan pemilih Bang. Bukan memilih. Teknisnya untuk memastikan masyarakat itu sudah dicoklit atau belum bagaimana tuh? Bisa disampaikan? Nah, disitulah tugas pengawas adanya uji fakta Bang. Adanya uji fakta. Adanya uji fakta. Jadi uji fakta di situ kita mendatangi pemilih, ya kan? Kemudian kita cek bahwa mereka sudah dicoklit atau belum, sesuaikan pemilih itu ada berapa gitu Bang. Jadi sesuaikan di tempelan coklit di rumah tersebut. Di stikernya itu. Stikernya. Di stiker itu. Cara kita memastikan rumah itu sudah dicoklit atau tidak, ini bagaimana tuh? Dalam hal melakukan uji fakta ini apa yang harus dilakukan oleh PKD dulu? PKD kan salah satu tugasnya kan melakukan uji fakta nih. Nah, caranya memastikan itu bagaimana? Itu yang saya tanyakan. Kita kan bisa wawancara sama pemilihnya tersebut. Wawancara dengan pemilih, oke, ya kan? Ke rumah, wawancara gitu kan. Kemudian sesuaikan juga, mungkin kita bisa lihat juga kakaknya kalau memang perlu, karena kan mungkin di situ banyak yang kita temui di lapangan, itu banyak stiker yang harusnya ditulis sesuai dengan kakak ternyata tidak sesuai gitu Bang. Tidak sesuai. Ya, apalagi nanti di situ ada poin disabilitas, ada poin pemilih biasa gitu kan. Berarti itu temuan ya? Itu temuan. Temuan ya. Artinya seorang pengawas desa kelurahan itu untuk memastikan bahwa masyarakat ini sudah dicoklit atau belum, ada dua hal yang dilakukan ya. Pertama, kita melihat rumahnya itu apakah sudah ditempel stiker atau belum. Kemudian kita lakukan wawancara terhadap si pemilih yang ada di rumah itu, apakah dia sudah dicoklit atau belum, atau sudah didata seperti itu kan. Karena bisa jadi kan potensi pelanggarannya itu rumah itu sudah ditempel stiker tapi dia belum didata. Kan bisa jadi seperti itu kan. Atau rumah itu tidak ditempel stiker tetapi dia sudah didata. Nah, tapi ini bisa jadi stikernya habis. Nah, ini kita pastikan kan, PPKD Panwascam memastikan kalau stikernya lagi kosong, lagi habis, berarti kan itu diminta untuk ditempel karena sudah dicoklit kan seperti itu. Nah, kita hari ini bicara tantangan Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan coklit ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Tohib dari Kecamatan Plehari. Mungkin Jainal dari Bati-Bati ini tantangannya apa ketika melakukan pengawasan uji fakta ya, uji fakta sesuai dengan arahan dari Bawaslu RI. Bisa dijelaskan? Terkait tantangan Bang ya. Iya. Terkait tantangan dengan uji fakta selama ini, yaitu teman-teman PKD salah satunya cerita kesulitan wawancara dengan pemilih. Nah, di sana kan pemilih ini kan macam-macam Bang ya. Iya, iya. Ada yang sifatnya terbuka dengan ketika orang ada datang kan. Iya, iya. Ada juga sifatnya yang enggak terbuka dengan orang yang datang. Nah,
Jadi teman-teman PKD ini ada beberapa menemui pemilih yang ketika ditanya katanya foto-foto terus, data-data terus katanya kan. Nah, disitulah tantangan PKD dalam melakukan uji fakta. Kemudian juga yang kedua itu salah satunya faktor cuaca. Faktor Kan, cuaca ya. Betul. Kita kan tahu sendiri saat ini cuaca kita kan kadang hujan, Iya. kadang panas. Iya, tidak kadang menentu ya. Tidak menentu, bahkan lebih sering hujannya gitu Bang. Kemudian ada juga lokasi-lokasi yang cukup sulit, Medan sulit ya, atau medan berat. sulit, ya, yang berat untuk melakukan uji fakta. Kemarin ada juga teman-teman PKD itu melakukan uji fakta di daerah yang memang langganan banjir Bang. Langganan banjir ya. Nah, jadi terpaksa teman-teman PKD itu dia harus nyebur dulu memastikan ke rumah pemilih ini. Ya. Yang banjir itu di rumahnya atau di jalan aksesnya menuju rumah-rumah pemilih itu? Ya, akses menuju jalannya itu Bang. Akses. Bahkan itu seratusan meter lebih gitu. Luar biasa ya tantangan namanya pengawas kita di lapangan ini itu demi untuk melaksanakan tugas ya. Tugas iya, Nah, betul Bang. memastikan hak warga negara itu telah didaftarkan ke dalam daftar pemilih seperti itu ya. Jadi artinya tidak pantang menyerah nih walaupun ada banjir ya terobos saja, terobos terus ya. Nah, dalam hal melakukan uji fakta itu berapa sih kewajiban, ada targetkah dari atau ada ketentuankah dari Bawaslu yang di atasnya? Iya. Memang selama ini Bang dari Bawaslu provinsi ya, Iya. kemudian turun ke Bawaslu Tanah Laut dan Bawaslu Tanah Laut memerintahkan instruksi dari Bawaslu Tanah Laut juga itu 230 Bang. 230 per orang atau per apa? 230 itu satu desa Bang. Jadi dibagi berapa TPS misalkan. Kalau misalkan kayak desa seperti desa Bati-Bati itu Bang ya. Di sana kan ada 18 TPS. Yeah. Jadi otomatis mereka harus melakukan uji fakta di setiap TPS-nya itu sekitar 16 sampai 17 lah. 16 sampai 17 orang. 230 itu kewajiban pengawas pemilu desa kelurahan atau PPKD itu minimal atau boleh kurang seperti itu? Minimal itu. Minimal ya. 230, Nah, ya. tapi kalau lebih boleh ya, kalau Boleh. minimal itu kan. Nah, jadi dalam hal melakukan uji fakta pengawas pemilu desa kelurahan itu apa minimal mendapatkan data 230 yang sebarannya tersebar di seluruh TPS. Iya, betul. Nah, oke, saya ke Plehari nih. Plehari Thoyib, apakah juga tantangannya nih sama nih karena ini daerah perkotaan, ya kan? Kecamatan yang memang ada di kota seperti itu dan kelurahan dan desa kalau tidak salah 20 nih. Tantangannya saya ingin melihat apakah berimbang atau lebih berat di Plehari nih. Coba bisa disampaikan kondisi-kondisi real di lapangan itu, Thoyib? Ya berhubung Kecamatan Plehari ini kayaknya nih paling banyak nih Bang. Ya, paling banyak desa kelurahan ya. Desa paling banyak. Jadi kayaknya beragam itu Bang. Beragam. Kelihatan memang kota. Iya. Cuman desanya juga banyak gitu. Bahkan untuk pengawasan itu salah satu desa khususnya di Ujung Batu itu kalau difoto nggak mau Bang. Nggak mau, masyarakatnya yang nggak mau dipoto. Masyarakatnya nggak mau. Masyarakatnya. Jadi kayaknya korban dari ini harapan palsu dari pendataan yang kurang jelas itu Bang. Iya. Pikiran di data apa gitu kan. Nah itu kalau misalnya kendala-kendala yang ada di sini banyak sih sebenarnya. Mungkin kalau banjir mungkin terjadi contohnya di Panjaratan ya, banjir juga ya. Banjir juga Bang. Jadi jangan dibayangkan Plehari itu kecamatan kota terhindar dari banjir kayak di Bati-Bati. Tadi kan memang karena sebagian daerah dataran rendah ya secara ini kan mungkin aja terjadi banjir kan. Tapi bayangan orang mungkin masyarakat awam karena Plehari ini rata-rata agak ke gunung sudah, mungkin tidak ada banjir. Ternyata ada banjir ya. Ada banjir, Bisa Bang. dijelaskan kondisi desa-desa yang berpotensi banjir itu, Thoyib? Ya khususnya di Tunggaran Panjaratan ya. Itu belakangnya itu benar-benar sungai besar. Sungai besar ya. Jadi udah langganan Bang di situ. Iya. Banjir itu. Bahkan di rumahnya itu sudah
kita pengawasan kemarin itu udah ada apa namanya tuh? Saya lupa bang. Hampir calap Pak itu. Kayu. Apar. Oh, apar-apar ya Nah, untuk antisipasi banjir ya. Antisipasi banjir, Bang. Jadi kalau nanti banjir mereka naik ke Naik situ ke ya. situ, Tidur iya. di situ ya. Tidur di situ. Jadi di rumah-rumah warga itu sudah Sudah siap, Bang. sudah persiapan berarti ya. Persiapan, karena- Berarti memang masyarakat ini udah mengantisipasi ya Antisipasi. bahwa di situ sering terjadi banjir. Iya. Nah, cuman saya melihat ini dengan banjir itu, kondisi banjir itu kan Coklit kan tidak bisa ditunda nih. Apakah terus jalan atau bagaimana? Kalau Bati-Bati tadi luar biasa ya pengawas kita itu menerobos banjir, Panwasnyamnya, PPKD-nya. Apakah bagaimana juga dengan Pelihari nih? Ya walaupun potensi banjir itu ada, Iya. cuman yang sudah jalan ini banjirnya di sungai aja bang. Banjirnya di sungai. Artinya Jadi- belum jadi belum ya. Kemarin sempat banjir bang, cuman 1 hari berikutnya sudah surut. Sudah surut gitu ya. Kita bisa ya pengawasan bisa berjalan kembali. Bisa berjalan kembali. Nah, maksud saya dalam hal ini kan tahapan Coklit ini dimulai tanggal 12 Februari kemarin ya. Nanti berakhir sampai tanggal 14 Maret ini kan. Ini kan cuma tinggal beberapa hari lagi kan. Apakah maksud saya ada ketika di lapangan tuh Panwas kelurahan desa kita ada juga yang menerobos banjir untuk di Kecamatan Pelihari atau tidak ada? Paling di aja bang, apa namanya di daerah pelosok aja. Daerah-daerah pelosok ya. Daerah pelosok. Tapi dengan adanya banjir itu tetap ini ya, tetap jalan ya. Tetap jalan. Tetap jalan ya pengawasan kita. Oke. Tadi sama ya. Apakah ada target juga di seorang PPKD itu dari Bawaslu RI? Sama bang, 230 kan. Sama ya, 230 kakak. Nah, sampai saat ini kira-kira sudah kalau dipresentasi nih, karena hari ini sudah tanggal 4 ya, berarti cuman sekitar 9 atau 10 hari lagi kan akan berhari nih. Artinya kan harus kita hitung sudah waktunya. Iya. Apakah rata-rata berapa persen nih kira-kira PPKD kita sudah? Di Kecamatan Pelihari ya 60% lah bang. 60% ya? 60%. Ya, artinya ada sisa 9 atau 10 hari lagi. Iya. Kira-kira Toyib optimis nggak ini bisa? Yakin optimis bang. Optimis ya? Optimis. Optimis bisa selesai ya? Nah, presentasi tadi sekitar 60% ya? 60%. Sisa 40%. Nah, saya beralih ke Bati-Bati nih. Bagaimana Bati-Bati Jainal nih kondisi terkininya, karena kita jangan sampai waktunya udah habis kita masih melakukan uji fakta kan seperti itu. Oke, bisa dijelaskan presentasi mungkin ya? Iya betul. Untuk Kecamatan Bati-Bati bang, di sana kan ada 14 desa ya. 14 desa. 14 desa, jadi dari 14 PKD ini bervariasi bang. Iya. Bervariasi ya. Tidak sama ya? Tidak sama. Ah. Kalau diakumulasi itu sekitar 70%. 70% ya? Akan tetapi masih ada teman PKD yang di bawah 100, namun lebih banyak yang di atas 150 bang saat ini untuk datanya. Yang di atas 200 ada datanya? Ada, itu Ada ya? 3 orang bang. 3 orang, wah luar biasa itu ya. 3 orang. Nah, itu. Kemudian kalau kami sendiri sih untuk Kecamatan Bati-Bati bang, untuk tanggalnya itu kan terakhirnya uji fakta itu tanggal 14 ya, 14. Iya, kalau di PKPU-nya kan tanggal 14, dimulai tanggal 12 Februari sampai 14 Maret. Nah, tapi Bawaslu kan termasuk di Bawaslu Tanah Laut ini kan memberikan target ya, sampai dengan tanggal 12 Maret saja, karena ada space waktu 2 hari. 2 hari ini diberikan kalau nih masih ada misalnya 95%, nah, artinya masih bisa dilanjutkan. Tapi secara umum itu kan sudah ditarget nih. 14 itu kalau bisa selesai. Nah, kira-kira optimiskah tanggal 12 ini bisa selesai? Atau kira-kira nih ada mungkin 1-2 PKD di Kecamatan Bati-Bati yang kayaknya belum selesai nih? Adakah indikasi seperti itu? Kalau kami sih optimis bang selesai. Optimis Bahkan selesai ya? Tanggal 11 itu kami optimis sudah selesai. Oke, Sebelum luar tanggal biasa ini. Artinya tanggal 11 itu udah diusahakan selesai. Nah, sudah. Jadi sama-sama optimis nih. Tadi Pelihari juga optimis. Nah, tantangan nih saya ke tantangan lagi. Tadi kan banjir diterobos, ada cuaca yang tidak menentu. Terkait dengan itu tantangan yang memang alami ya. Istilahnya itu dari alam, sunatullah kata orang kan. Kita tidak bisa menghalangi banjir, kita tidak bisa menahan untuk supaya nggak hujan kan, nggak bisa kan? Iya, betul. Nah, kemudian terkait dengan kendala ya, mungkin dalam hal ini bisa temuan, ada nggak ditemukan Pantarlih itu yang bekerja tidak sesuai dengan juknisnya seperti itu? Kalau Bisa sementara diceritakan? ini bang di Kecamatan Bati-Bati bang ya, dari
sekian ratus yang dilakukan uji fakta oleh teman-teman PKD saat ini masih belum ditemukan, Bang. Makanya teman-teman PKD ini kan memastikan kinerjanya Pantarlih itu turun langsung ke lapangan. Yang ditakutkan itu, Bang, ya. Iya. Mereka ini cuman hanya di meja, Iya. kemudian cuman menulis data itu kan memungkinkan, Bang. Jadi Iya. teman-teman PKD itu memastikan teman dari Pantarlih ini melakukan langsung ke lapangan, ke rumah-rumah pemilih itu, Bang. Iya. Kalau dulu ya informasinya yang kita dengar itu kan ada zaman jahiliyah ya. Artinya ada oknum-oknum Pantarlih itu yang memang dia kerjanya di atas meja aja, berkira-kira aja. Nah, itu yang salah satunya menyebabkan data kita itu tidak valid, ya kan? Ya, betul. Bahkan apa namanya, orang yang meninggal masuk lagi gitu kan, atau orang yang tidak ada itu masuk di DPT. Nah, apa namanya, tadi kan salah satu tugasnya pengawas desa kelurahan memastikan Pantarlih itu bekerja. Apa namanya, dalam terakhir ini ada nggak arahan dari Bawaslu yang di atasnya untuk apa namanya, progres pada salah satu objek pemilih misalnya, ada nggak seperti itu? Ada, Bang. Salah satunya itu mendatangi ke rumah pemilih. Rumah Dan, pemilih? Ya, para disabilitas juga. Disabilitas ya. Disabilitas kemarin sudah didatangi juga, dilakukan uji fakta. Mendatangi disabilitas ya. Apa namanya, ini menjadi perhatian khusus. Itu apa nama programnya itu, Toyib, bisa dijelaskan? Kawal hak pilih gitu. Kawal hak pilih ya. Kemarin ada apel informasinya, apel. Iya benar, Bang. Iya. Dengan adanya program Kawal Hak Pilih, setiap hari Senin kita ada apel posko Kawal Hak Pilih. Iya. Bersama-sama apakah Panwascam aja atau dengan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut juga? Dengan Bawaslu Kabupaten. Oke. Jadi apa namanya, setiap hari Senin itu Bawaslu dan Panwascam mengadakan apel pengawasan kawal hak pilih. Dalam rangka untuk apa itu? Bisa dijelaskan, karena masyarakat mungkin itu ada posko, apa gunanya posko juga. Nah, ini perlu agar misalnya ini fungsinya posko ini apa? Satu itu yang dijelaskan. Yang kedua, dalam rangka apa nih sehingga ada kawal hak pilih seperti itu? Ya, apa namanya? Dalam rangka bahwa disabilitas dan lansia itu ditakutkan tidak terdata, Bang. Iya. Iya. Jadi disabilitas, apa namanya, lansia, karena kalau mereka tidak ada data mungkin ya mereka tidak tahu harus lapor kemana gitu kan? Ya, benar. Ah, Dan kita juga apa namanya, PKD kita menginstruksikan bahwa siap untuk menerima aduan dari masyarakat. siap untuk menerima aduan dari masyarakat. Panwascam juga begitu. Iya, Bang. Nah, bisa dijelaskan misalnya masyarakat yang bagaimana yang bisa mengadu nih atau melapor lah. Ya kan? Masyarakat yang bagaimana? Apakah yang belum berusia 17 tahun itu bisa melapor seperti itu? Bisa dijelaskan mungkin? Bang, bisa jadi. Bisa mungkin Pak Jainal ini bisa dijelaskan? Iya, Bang. Ah. Jadi salah satu syarat untuk melapor itu yang pertama dia sudah berusia 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun yang sudah memang mempunyai hak pilih lah. Iya. Warga negara Indonesia dan bukan merupakan TNI maupun Polri. Termasuk mungkin misalnya nih ada rumah warga nih tidak dicoklit, apakah dia bisa laporkan itu ke Panwas? Oh, itu sudah pasti bisa. Sudah pasti Bang. bisa Sudah ya. pasti bisa. Artinya karena misalnya entah itu terlupakan atau apa sehingga tidak dicoklit oleh Pantarlih itu kan. Kemudian itu bisa lapor ya ke Ya, Panwas bisa, ya. Bang. Apa namanya? Dalam rangka apa dia lapor tuh? Itu kan karena dia tidak dicoklit oleh Tidak dicoklitnya. Pantarlih. Nah, itulah salah satu tugas apa namanya pengawas pemilu, memastikan warga negara itu haknya tidak dihilangkan. Iya. Artinya dia nanti terdaftar dalam DPT. Walaupun tahapan penetapan DPT-nya belum kan. Iya. Setelah coklit nanti ini bukan baru DPS nanti kan. Nah, kadang-kadang masyarakat ini enggan melapor. Bagaimana tuh tanggapannya? Bisa dijelaskan apa yang harus kita lakukan? Karena masyarakat kita kan sebagian dalam hal pemilu ini cuek ya kan. Cuek, dia tidak mau repot untuk mengecek datanya udah masuk dalam DPT atau belum. Tapi yang jadi masalah itu problemnya kadang-kadang ada masyarakat yang nanti ketika hari H dia baru ribut, baru protes kepada apa namanya petugas misalnya. Oh, aku nina kada terdaftar, anakku kada terdaftar, keluar biniku kada terdaftar. Itu kayak apa tuh menyikapinya? Upaya apa yang bisa dilakukan Panwascam?
upaya. Ya upayanya apa kira-kira? Atau mungkin Toib bisa di ini kan dibantu? Mungkin adanya posko tadi bang, apa namanya PKD itu mensosialisasikan. Ada kan tugas partisipasi masyarakat tadi bang. Iya, partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu difokuskan berperan juga gitu bang. Jadi bukan Panwascam saja atau PKD saja yang merasa berperan bahwa tugas-tugas dalam pemilu ini, tapi juga masyarakat tuh dikasih edukasi juga ya. Ya, artinya gini, yang saya tangkap ya, apakah tugas untuk menyukseskan pemilu serentak 2024 itu tidak hanya tugas penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, DKPP, tapi masyarakat juga harus berperan aktif. Dengan salah satu tadi ketika dia tidak dicoklit, berarti dia lapor. Iya kan, ke posko Bawaslu atau Panwascam atau ke PKD bahwa aku nih belum didaftar gitu ya. Nah, apakah ini sudah siap nih untuk menerima aduan-aduan dari masyarakat? Karena mungkin aja setelah ini kan banyak nih aduan dari masyarakat seperti itu. Insya Allah sih bang, soalnya yang sudah ada beberapa yang mengadu juga bang. Sudah ada ya? Ada berapa datanya bisa disampaikan? Satu aja bang. Satu ya? Itu karena dia tidak dicoklit atau memang bagaimana tuh? Dia dicoklit, cuman pemilih di KK itu tidak sesuai bang sama pemilih di stikernya itu. Oh, tidak sesuai ya. Artinya namanya yang di KK itu beda namanya dengan di stiker ya. Beda di stiker. Nah, itu kan artinya ada kesalahan dari Pantarlih di situ ya. Iya, ada kesalahan. Tapi sudah ditangani oleh Panwascam atau BPKD yang menanganinya? Sudah ditangani bersama PKD dan Panwascam. Sudah ditangani bersama ya. Bersama. Dan udah selesai. Iya, udah koordinasi ya. Koordinasi dengan PPK dilibatkan, PPK dilibatkan juga ya. Dilibatkan juga. Oke, artinya, nah ini hal-hal seperti ini yang memang menjadi fokus kita ya, pengawas pemilu ini. Makanya Bawaslu RI itu memerintahkan kita untuk membuka posko kawal hak pilih. Kawal hak pilih ini kan dalam rangka untuk memastikan bahwa Pantarlih itu bekerja sesuai dengan buku panduan atau juknisnya. Nah, salah satu yang objek yang bisa dilaporkan itu adalah tadi kalau saya tangkap ya dari pembicaraan dengan Jenal, dengan Toyib, itu adalah petugas tidak melakukan coklit ke rumah, ya kan? Salah satunya tadi yang ditemukan di Pelihari adalah dia dicoklit tapi datanya berbeda. Yang di data di KK ini namanya si A, yang di stiker si B misalnya begitu ya. Begitu ya. Ya otomatis orang protes kan? Karena itu bukan nama dia kan? Nah, itu. Kemudian yang kedua, tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Ini kan yang bisa dilaporkan ke. Artinya misalnya begini. Orang ini misalnya khusus pilih pemula ya, atau misalnya satu dulu pemilih pemula. Ketika 14 Februari 2024 dia udah masuk 17 tahun. Artinya kan pemilih baru kan, atau pemilih pemula. Ketika Pantarlih ini tidak memasukkan ke dalam DPT, apakah ini bisa melapor? Itu yang saya tanyakan. Bisa ya? Bisa apa enggak? Pak Jena mungkin bisa ya? Bisa. Karena kan sebelum pada hari pemilihan itu kan dia sudah berumur 17 tahun. Itu bisa, Bang. Bisa ya? Ya. Bisa. Nah, selain itu tadi untuk yang pemilih pemula, bagaimana kalau misalnya ada anggota TNI atau Polri yang pensiun? Itu juga bisa, Bang. Bisa dimasukkan di pemilih ya. Dalam kategori pemilih baru ya. Pemilih baru ya, betul. Oke, artinya nah bagaimana yang biasa ribut kan karena gini, publik itu menilai bahwa soal DPT ya, dari pemilu ke pemilu itu adalah masalah yang seolah-olah tidak pernah selesai. Contohnya gini, ada orang yang meninggal dunia masuk lagi bahkan bisa mencoblos. Ini kan artinya orang yang meninggal hidup lagi gitu kan. Nah, bagaimana potensi orang yang udah meninggal dunia itu masuk lagi? Ada nggak kira-kira di wilayah Kecamatan Bati-Bati itu? Kalau sementara ini, Bang ya, kami terus menyampaikan dengan PKD kalau ada orang yang baru meninggal itu agar segera dilakukan pendataan. Dan juga disampaikan ke Pantarlih agar misalkan nanti dicoret lah dari daftar pemilih itu, Bang. Ya. Artinya ketika ada orang yang sudah meninggal tapi dia datanya terdaftar dalam DPT yang pemilu sebelumnya atau katakanlah bahasa undang-undang itu sekarang data hasil sinkronisasi ya. Iya. Nah, itu kan meninggal itu harus dicoret berarti oleh Pantarlih. Pantarlih. Oke.
Nah, jadi karena jangan sampai lagi ada temuan gitu kan, bahwa orang yang sudah meninggal ini bisa memilih lagi kan, ini siluman jadi ingat. Nah, itu yang apa namanya, makanya kita harus serius dalam melakukan pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih ini. Ya, ada 3 objek tadi menurut saya yang memang harus dipastikan ya. Yang dari ini pertama tadi pemilih pemula, kemudian alih status ya, yang TNI, Polri, pensiun itu bisa masuk. Kemudian orang yang meninggal dunia itu harus dicoret. Nah, kadang-kadang gini, soal orang yang meninggal dunia, KPU itu tidak bisa mencoret atau Dukcapil itu tidak mencoret kalau tidak ada surat keterangan kematian dari dari RT atau kepala desa seperti itu. Ini apa kira-kira yang perlu disampaikan ke masyarakat nih? Toib lah. Apakah kita diam aja atau kita melakukan himbauan, sosialisasi atau? Oke, sebenarnya kita kan sebagai pengawas mengedukasi tadi Bang. Iya, mengedukasi. Jadi, mengedukasi atas dasar itu kita tuh perlu juga untuk menyadarkan ke masyarakat bahwa keluarga yang sudah meninggal tadi juga perlu diurus gitu Bang. Diurus. Nah, karena itu mempengaruhi DPT lagi nanti Bang. Iya. Nah, dengan ketidaktahuan masyarakat itu pun akhirnya berlanjut ke masalah lain, khususnya di pemilu ini kan DPT lagi tadi Bang. Iya. Jadi kita tidak ada salahnya juga pengawas ini juga mengedukasi masyarakat untuk sesuai prosedurnya. Misalnya tadi harus ada suratnya supaya kita bisa cross check tadi ya. Iya. Mensinkronisasikan Ada tadi. surat keterangan kematiannya ya. Oke, ini Bang. Ya. Kalau tidak ada surat keterangan kematiannya berarti kan ini tidak bisa dicoret. Iya, nggak bisa dicoret. Berarti kan itu bisa masuk lagi dalam DPT kan potensinya. Bisa masuk lagi Bang. Terus Potensinya masih bisa masuk lagi itu nanti. Terus itu apa yang kita bisa lakukan nih? Ya itu tadi Bang. Edukasi, selain edukasi enggak. Artinya gini, sebenarnya Bawaslu itu bisa mendata ya kan, mendata bahwa asal benar-benar ya orang itu sudah meninggal. Nah, inilah yang akan menjadi data pembanding. Nah, artinya kan ini di desa-desa itu kan harus didata nih. Kalau saya sampaikan aja dengan kepala desa, di desa itu juga harus tertib. Karena sebenarnya kepala desa atau RT itu bisa menyampaikan ke Dukcapil bahwa sekian loh data warganya yang sudah meninggal agar itu nanti dicoret, disampaikan ke Dukcapil, kemudian Dukcapil mengeluarkan akta kematiannya. Nah, kadang-kadang gini loh, persoalan di masyarakat itu kan masyarakat keluarganya tidak mau mengurus akta kematian karena bahasanya gini, kada jadi duit juga, kecuali hendak mau bagi warisan, hanya diurusnya kan gitu. Nah, itu apakah ada indikasi seperti itu di lapangan nih, di masyarakat nih? Kalau untuk sekarang belum ditemukan Bang. Belum ditemukan ya? Karena nggak jadi duit, nggak ngurus, belum ditemukan. Iya. Atau ada misalnya kalau dia dilaporkan bahwa keluarganya udah meninggal, nanti bansosnya nggak dapat lagi gitu. Ada nggak kita? Nggak ada ya, nggak ada ditemukan. Karena saya tahu tuh ada bisik-bisik tetangga itu katanya kalau diurus keterangan kematiannya nanti bantuan sosialnya, bansosnya nggak dapat lagi gitu kan. Nah, ini kan sangat berbahaya sebenarnya. Seperti itu. Kemudian kita nih terlalu serius. Oke, kita agak rileks gitu kan. Terkait dengan isu yang aktual, kira-kira apa terkait dengan pemilu ini? Hari ini yang terjadi yang lagi ribut-ribut ini apa nih? Penundaan pemilu Bang. Penundaan pemilu disampaikan oleh siapa tuh? Yo. Ya silakan, Jenal. Di keputusan PN Pusat ya. Ya, apa terkait dengan penundaan pemilu? Itu kan dari berita-berita yang ramai itu Bang ya. Iya, Saya berita-berita yang baca ramai. itu kan dari Partai Prima itu kan menggugat Iya. KPU RI kan, KPU RI terkait dengan verifikasi faktual partai politik. Di sana mereka merasa keberatan dan mengajukan gugatan ke PN Pusat Bang ya. PN Jakarta Iya, Pusat. PN Jakarta Pusat. Nah. Dari hasil putusan itu kan kaget juga saya Bang. Iya. Untuk pemilu 2024 salah satunya itu ditunda. Dari ini kan memerintahkan untuk KPU untuk menunda tahapan pemilu 2024. Menurut Jainal, Toyib sebagai kita masyarakat bawah ya, masyarakat bawah, mungkin nggak pemilu ini ditunda? Kira-kira mungkin apa enggak gitu kan?
Karena gara-gara kalau bahasa yang saya baca itu kan begini. Saya juga baca itu, tapi saya cuek aja kan. Karena pakar-pakar hukum tata negara saya lihat sudah mulai banyak yang bicara itu kan. Karena katanya PN Jakarta Pusat itu tidak punya kewenangan atau tidak punya kompetensi lah untuk memerintahkan menunda pemilu. Seperti itu yang saya baca. Kalau menurut kita yang masyarakat di bawah nih, kira-kira mungkin nggak itu ditunda? Karena tahapan udah jalan nih, udah hampir separuh jalan kan? Karena penetapan partai politik udah, kemudian sekarang coklit lagi pendataan, udah. Kira-kira sebagai masyarakat awamnya mungkin nggak ditunda seperti itu? Mungkin nggak? Dari masyarakat kita nih kan, silakan Toib. Kalau pertanyaannya mungkin bisa jadi mungkin juga Bang. Iya, kenapa jadi mungkin? Tapi bisa juga tidak mungkin Bang. Enggak gini, kita yang rasional itu kan sebagai masyarakat nih. Ya. Kalau kita kan udah jalan nih tahapan saya bilang tadi kan, kan biaya duit negara ini kan udah keluar nih kan rugi. Kalau saya sebagai rakyat saya protes dong. Itu pemilu udah di tengah jalan dihentikan atau ditunda gitu, mungkin nggak? Kalau saya seperti itu pandangannya. Kalau dilihat dari sudut pandang bahwa persiapannya sudah matang untuk tahun 2024 kita pemilu. Ya bukan itu, persiapan lagi, udah jalan, ya, udah jalan kan. Jalan Ibaratnya udah hampir separuh jalan, ya beberapa step beberapa tahapan udah jalan. Oke, itu ya sebenarnya nggak mungkin Bang. Bakalan banyak yang keberatan itu ditunda. Iya, ya itu kan karena duit udah berapa kan, duit dari biaya pemilu ini kan duit dari rakyat juga kan, yang pajak yang kita bayar, retribusi yang kita bayar gitu kan. Jadi kalau menurut Toib nggak mungkin ya, nggak mungkin, tetap jalan. Usahakan tetap jalan ya kan. Oke deh. Mungkin pandangan Jana bagaimana? Apakah sama nih pandangannya atau ada perbedaan lain, atau misalnya KPU nih harusnya bagaimana nih ketika ada ini kan keputusannya sudah ingkrah ya, udah keluar, udah diketok palu nih sama PN Jakarta Pusat itu. Iya, pandangannya. Kalau menurut pandangan saya pribadi Bang ya. Iya. Itu nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Ya salah satunya kan pemilu ini kan sudah melalui beberapa tahapan dan saat ini juga sudah masuk tahapan pemutakhiran data pemilih Bang ya. Iya. Proses coklit. Nah, dan sebelumnya pun pemerintah sudah menentukan dan KPU sudah juga menentukan kapan pemilu itu dan melalui cukup banyak tahapan Bang untuk pemilu kita ini. Kalau ditunda kan negara sudah mengeluarkan biaya yang sudah lumayan besar seperti honor KPU dan Bawaslu, kemudian jajaran yang di sosialisasi bawah, juga kan, kemudian pendataan ini kan juga biaya kan. Iya, itu. Ya, jadi artinya gini, pemerintah dalam hal ini Mendagri Komisi 2 penyelenggara pemilu itu kan sudah sepakat, sudah menetapkan bahwa pemilu itu tetap dilaksanakan sesuai dengan regulasinya. Buktinya kan penetapan jadwal pemilu itu kan bulan Juni ya 2022 kemarin. Artinya dari Juni sekarang sudah Maret 2023. Ya kan udah hampir lebih setengah tahun kan jalan gitu. Nah, jadi tapi ini kita kan harus meyakinkan masyarakat nih supaya ini tidak menjadi isu yang liar. Ya kan, artinya pertama kita sebagai penyelenggara pemilu itu tetap jalan aja, ngikut aja. Kemudian KPU RI kalau yang saya baca di berita-berita itu kan juga pasti akan melakukan upaya hukum, mereka akan banding. Nah, sebagai penyelenggara di tingkat bawah, kita ini kan ngikut aja, artinya kan seperti itu. Cuman masyarakat kadang-kadang yang penafsirannya itu salah. Nanti obrolan di warung kopi, obrolan di yasinan kan. Nah, ini kita jawab, kita itu hadir untuk mencerahkan itu kan, artinya dalam konteks ini negara hadir menyampaikan informasi yang sebenarnya, karena ini berbahaya kalau nanti dipresiden pemilu ditunda seperti itu kan. Nah, itulah peran kita di tingkat bawah. Nah, memang agak aneh juga seperti itu kan, karena tiba-tiba berita heboh gitu kan, PN Jakarta Pusat memerintahkan menunda pemilu 2024. Oke, kita akan kembali ke tadi tugas
tugas udah ya kan. Artinya Panwascam, PPKD itu melakukan pengawasan dengan berbagai tantangannya. Ada banjir tadi ya, ada menemui misalnya ada apa namanya coklit tidak sesuai dengan, walaupun hal-hal teknis sepele kan, tapi itu penting diperhatikan oleh apa namanya pengawas pemilu, kemudian Pantarlih juga. Nah, terkait dengan kewajiban nih, saya ingin tanya kewajiban. Salah satu kewajiban Panwascam atau PPKD itu apa? Mungkin dari Thoyib dulu nih menjelaskan. Kewajiban kita itu apa? Kan tadi udah melaksanakan tugas. Nah, kewajibannya lagi apa itu? Dengan Bawaslu Kabupaten, dengan Provinsi dan RI. Apa kewajibannya? Bisa dijelaskan? Iya, Jenal ya. Ya, terkait kewajiban Panwaslu Kecamatan, Bang ya. Ya. Itu salah satunya menyampaikan laporan ataupun temuan Iya. ke Bawaslu Tanah Laut. Kemudian juga secara rutin melakukan koordinasi dengan Bawaslu Tanah Laut, baik menyampaikan Prom A hasil pengawasan maupun alat kerja yang lainnya, gitu Bang. Jadi laporan itu disampaikan ke atasan, lembaga yang di atasnya. Iya, betul. Dalam hal ini adalah Bawaslu Tanah Laut, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI secara berjenjang. Iya. Dalam bentuk laporan bisa Pom A, bisa alat kerja maupun laporan periodik ya. Seperti Iya, itu ya. Iya, betul. Itu kewajiban Panwaslu Panwaslu Kecamatan. Nah, bagaimana dengan apa kewajiban tersebut sudah dilaksanakan oleh Panwaslu atau belum, atau lagi proses nih? Bisa. Alhamdulillah sementara ini Bang ya, kami kan melakukan uji fakta nih. Uji fakta ya. PKD sedang melakukan uji fakta dan laporan Prom A pengawasan dari PKD itu juga sudah masuk Bang ke kami Bang. Iya. Dan kami juga akan menyampaikan laporan tersebut ke Bawaslu Tanah Laut. Iya. Artinya setiap hari apa itu disampaikan laporannya? Kamis atau Jumat? Kamis lah. Kamis ya. Jadi seminggu sekali, setiap minggu, setiap pekan melaporkan Pom A dan alat kerja ke Bawaslu Tanah Laut. Dalam hal itu ada kendala atau bagaimana? Dalam hal menyampaikan laporan nih? Untuk sementara ini nggak ada kendala. Nggak ada kendala ya, artinya lancar aja. Misalnya ada nih salah satu PKD yang lambat misalnya, seperti itu. Nggak ada ya? Kalau yang lambat itu sudah mungkin ada juga Bang sebagian. Ada satu dua ya. Satu dua. Tapi bagaimana caranya untuk bisa progresnya itu bisa, kalau ada yang lambat nih, bagaimana pembinaannya? Pembinaannya pertama kita kejar Bang. Kita Untuk kejar, laporan kan. ya. Ya, kita kejar, kemudian kalau tahu ada bisa apa kendalanya yang kita tanyakan Bang. Kemudian kita dampingi langsung turun ke lapangan biar Didampingi ya, dampingi ke lapangan langsung. ya. Artinya tidak dilepas begitu saja. Enggak, tidak dilepas Bang. Nah, oke, tadi ada satu dua yang terlambat tapi dilakukan pembinaan. Thoyib, mungkin ada nggak juga ditemukan di pelihari ini? Karena PKD-nya PKD dan anunya 20 ya di pelihari ini. 20 desa kelurahan, 20 15 PKD. desa, 5 kelurahan. Ini paling banyak memang. Ya. Ada nggak hal-hal yang seperti ditemukan di Bati-Bati tadi? Kalau masalah apa namanya yang wajib dilakukan seorang pengawas adalah pembuatan laporan, yaitu Form A. Nah, pembuatan Form A tersebut ya banyak Bang anunya masalahnya. Nah, solusi dari kita biasanya kita koordinasikan lewat rapat. Kalaupun tidak cukup, kita juga apa namanya secara persuasif Bang. Kita suruh ke sekretariat, kita ngobrol langsung masalahnya apa, Iya. kita cari solusinya dan diperjelas secara detail di situ Bang. Diperjelas secara detail. Artinya Panwascam pelihari ini mencontohkan ya langsung Iya, benar, dengan langsung. ini loh, ini yang benar tuh seperti ini. Benar. Kemudian ini kesalahannya di sini, ini datanya kurang, harus dilengkapi seperti itu ya. Nah, Nah, dalam hal itu apakah ditangani oleh komisioner Panwascam aja atau bersama-sama dengan staf atau dengan komisioner yang lain? bersama-sama Bang. Bersama-sama ya. Sama-sama. Heeh. Ya contohnya kemarin PKD gimana apa namanya mengumpulkan foto Ya, foto apa tuh? foto bukti bahwa sudah melakukan pengawasan. Ah, Itu kan simpel Bang sebenarnya. Iya, Cuman kita pindah ke Word, iya. selesai gitu kan. Nah, itu pun jadi masalah gitu. Nah, Nah. itu perlunya persuasif kita bagaimana pendekatan dengan PKD itu masalahnya di mana dan solusinya apa gitu. Itu mungkin kendala dia personal aja atau
atau karena malas begawi sebenarnya? Kan harus kita bedakan nih. Jangan-jangan nih alasan-alasan aja kan. Bisa jadi kan, betul, karena yang kita urusin kan manusia orang banyak kan. Iya Betul. benar-benar. Sebenarnya kayaknya kalau dari yang sudah ada itu sebenarnya bukan malas begawi bang, memang bekerja. Memang bekerja ya. Bahkan PKD itu milih memprint bang. Oh, memilih print. Memprint, gitu. Wah, luar biasa ini. Ya jadi Kan? jadi datang ke sekretariat itu bukan dengan kosong gitu. Ah. Jadi mereka PKD bawa bahan dia mana sih yang nggak paham. Oh. Dan menurut dia caranya yang terbaik memprint, ya gimana lagi gitu bang. Iya. Tapi kita tetap mengarahkan gimana caranya soft file aja bang. Supaya ya Supaya agar kita tidak mengedit dan agar lain-lain. hemat kertas Iya, juga ya kan. gitu, Jadi Bang. jadi memang dalam hal sebelum laporan itu dikirim ke kabupaten, artinya ada ruang konsultasi, ada koreksi juga di kecamatan gitu ya. Iya, benar Tapi gitu, Bang. diharapkan jangan di print out dulu, Iya, ya kan, iya. filenya aja dulu agar nanti bisa diperbaiki dan hemat kertas lah seperti itu. kertas. Seperti itu yang saya tangkap ya. Iya, gitu. Nah, itu bentuk pembinaan ya. Bentuk pembinaan. Bentuk dari- pembinaan. Oke, tadi kan ini terkait dengan salah satu kewajiban ya, menyampaikan laporan dalam bentuk form A. Kemudian ada ngisi alat kerja juga kan? Bener bang. Nah, alat kerja ada nggak kendala yang apa kapan wascamnya atau PPKD-nya gitu? Kalau alat kerja kemarin di ADP 2 itu kan ada pendataan berapa, ada yang nggak yang meninggal gitu. Aha. Nah, itu ada salah satu PKD itu masalahnya di situ bahwa meninggalnya itu tahu bang anunya orangnya siapa. Ah. Tapi pendapatan data kakaknya tuh yang susah bang. Mendapatkan data kakaknya. Iya, kakaknya itu susah. Karena pihak keluarga tidak mau memberi. Ah. Dan kita koordinasi dengan paling kita koordinasi dengan Pantali nanti solusinya bang. Pantali PPK nanti koordinasi di situ. Jadi artinya kalau kita tidak mendapatkan kakaknya berarti tidak bisa dipastikan atau tidak bisa dicoret kan? Iya tidak bisa dicoret bang. Nah, berarti salah satu kendala itu ya. Kendalanya itu bang. Untuk pengisian Alat kerja. tadi. Sementara di alat kerja itu harus ada Harus ada namanya, nama kakaknya, kakaknya, juga di situ. nicknya juga ya. Nicknya juga ada. Nah, seperti itu ya. Ini memang nah menurut Thoyib sendiri nih, alat kerja ini berat atau ringan seperti itu. Karena tadi tantangannya oke, kita tahu nih orangnya meninggal. Iya bang. Tetapi kan kita mau minta kakaknya, keluarganya nggak memberi. Nah, seperti itu. Sebenarnya masalah alat kerja ini kan bukti bahwa kita bekerja di lapangan bang. Oke, Saat betul. kita bekerja di lapangan, menurut saya itu tidak berat bang. Untuk Tidak berat. itu, iya. Ah. Karena fakta-fakta yang ada ya kita cuma tuangkan lewat format dan Alat kerja. AKP 2 itu. Nah, tadi kan dijelaskan nih bahwa pihak keluarga tidak memberi nih kakaknya atau kita tidak diperbolehkan memoto lah, ya kan Iya, begitu. benar-benar. Karena kan nanti kan untuk mengisi nicknya kan. Iya, iya. Nah, kira-kira ada nggak cara untuk meyakinkan pihak keluarganya bahwa kami ini mendata untuk ke pemilu? Nah, kira-kira ada nggak cara atau dia tidak memberi bisa jadi gini. Takutnya datanya disalahgunakan nanti kan seperti itu. Karena ada beberapa memang yang masyarakat itu trauma juga kan, gara-gara nanti didata oleh oknum tertentu, terus itu datanya disalahgunakan seperti itu. Ya mungkin kita maksimalkan aja bang dengan identitas kita bahwa kita, Nah, kita maksimal. tuh dari Bawaslu, gitu. Iya, Mungkin dengan ya seperti ini ada Ada ID lambang, card, ID lambang, card, ya ada itu kan baju itu, khusus ada itu ya. baju khusus, gitu. Oke. Nah, jadi ya saya sebenarnya berharap juga kepada rekan-rekan pengawas pemilu desa kelurahan ketika mengalami kendala di lapangan nih. Contoh misalnya ketika kita tidak mendapatkan tidak bisa memoto kakak atau KTP yang orang yang sudah meninggal, itu jangan menyerah, tapi lakukan upaya pendekatan persuasif, ya kan? Karena PPKD kita, Pantali kita kan orang desa atau kelurahan itu juga otomatis kan dikenal nih. Nah, beda misalnya kalau yang datang ini petugasnya dari Banjarmasin atau dari Parehari datang ke salah satu desa di Bati-Bati, mungkin wajarlah masyarakat curiga karena mereka tidak kenal. Tapi kalau petugas kita itu dikenal aja, ngapain kita harus curiga kan seperti itu. Nah, seperti itu. Apalagi ada identitas, ada ID card dan sebagainya. Nah, ini memang tantangan bagi pengawas kita di tingkat bawah. Tapi saya berharap kawan-kawan jangan menyerah, lakukan pendekatan upaya persuasif. Oke, terakhir ini next karena kita hanya bicara tantangan Panwaslu kecamatan dalam menghadapi coklit. Artinya kita bicaranya seputar coklit aja, tugas, kewajiban, kendala tadi sudah disampaikan. Tugas, kewajiban.
Nah, tugas itu kan banyak sebenarnya ya. Kalau di Undang-Undang 7 itu ada dari pasal berapa tuh? 100 berapa? 106 kalau nggak salah. 105. 105 kan sampai 100. 106, 107. Ya, itu tugas 2 pasal aja kan. 2 pasal. Tapi saya tidak menanyakan pasalnya. Iya kan? Artinya gini, yang penting diketahui itu adalah Bawaslu, Panwaslu Kecamatan, PPKD itu bekerja berdasarkan undang-undang. Iya. Jadi tidak perlu lagi masyarakat nih meragukan kita ini petugas dari negara sebenarnya. Ada dasarnya. Nah, beda dengan misalnya kawan-kawan yang pendataan tidak jelas, itu wajar lah masyarakat. Maksud saya, masyarakat itu harus bisa membedakan mana petugas yang benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara mendata dengan mana yang abal-abal seperti itu. Nah, selain melakukan, saya sedikit agak menyimpang nih, tapi itu masih tugas Panwas Desa. Saat ini kan tadi kita sudah coklat ya kan. Nah, saat ini juga sedang dilakukan perpak bagi dukungan calon anggota DPD, anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kita sudah memperpak juga kan. Iya. Nah, PPKD kita memperpak. Nah, bagaimana di situ ada kendala, ada tantangan, tapi ini sudah selesai ya, perpak tahap 1 kan. Nah, Jenderal mungkin bisa dijelaskan dalam hal perpak waktu itu PPKD kita apa nih? Ada kendala kah atau bagaimana? Iya. Nah, Terkait perpak data dukungan calon DPD Bang ya. iya. Nah, itu kemarin kendalanya Bang, itu ada salah satu desa di Kecamatan Bati itu Bang, itu nama desanya Desa Nusa Indah Bang. Nusa Indah. Desa Nusa Indah ini kan agak cukup luas juga Bang, dan di sana juga ada sebagian lahan persawahan lah yang di dalam itu. Daerahnya namanya daerah Tanggul. Jadi daerah Tanggul itu ada sebagian masuk di Desa Nusa Indah dan ada juga sebagian masuk di Desa Ujung. Nah, kemarin kendalanya atau kesulitan ini setelah teman PKD kita di Desa Nusa Indah itu koordinasi dengan PPS Desa Nusa Indah, itu sulit menemukan data dukung salah satu calon DPD. Dan kemudian setelah ditanyakan ke banyak warga lah Bang, itu ternyata ada di wilayah Tanggul itu Bang. Dan di sana itu melewati bahasa Banjarnya itu pahumaan Bang. Pahumaan atau persawahan ya. Persawahan. Dan jalannya itu luar biasa Bang. Luar biasa becek dan PKD kita kan naik motor sama PPS kan naik. Jadi memilah-milah jalan yang agak mudah dilewati lah itu Bang. Kemudian setelah sampai di sana, orangnya ini ternyata pindah Bang. Pindah. Waduh. Iya. Artinya gagal nih. Gagal. Terus itu sudah pindah kemana? Ditemukan nggak? Nggak ditemukan Bang. Nggak ditemukan ya. Iya. Oke. Nah, artinya luar biasa nih tantangan pengawas desa kelurahan kita dalam melakukan, karena saya tahu ini kan ada 2 pekerjaan sekaligus ya kan. Di dalam 2 bulan ini mulai Februari Maret itu kan ada 2 pekerjaan yang dilakukan oleh pengawas kita di tingkat desa kelurahan. Ada tadi yang pertama itu adalah pengawasan perpak. Verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD. Kemudian coklat. Nah, tadi punya tantangan yang luar biasa nih di desa salah satu desa di Desa Nusa Indah ya, Kecamatan Bati. Luar biasa medannya kan. Tapi tetap itu dikerjakan oleh pengawas desa kita. Nah, di pelihari saya ingin lihat pelihari nih. Ada nggak PPKD kita dalam hal perpak juga? Untuk perpak alhamdulillah lancar aja Bang. Lancar. Koordinasi dengan PPS lancar juga. Iya. Sudah menyampaikan laporan, karena ini kan laporan ya, itu sebagai bentuk kewajiban kita. Dan sebenarnya kalau saya menyampaikan bahwa kenapa kita menyampaikan laporan, itu menunjukkan kita sudah begawi, membuktikan sudah begawi. Amun kita sampaikan secara lisan aja kan, mana buktinya? Nggak ada kan, nggak bisa dibuktikan seperti itu. Nah, sudah menyampaikan atau bagaimana? Sudah menyampaikan Bang. Sudah menyampaikan. Ada kendala juga dalam hal pembuatan laporan itu?
karena kita selalu koordinasi Bang, ya paling ada kendala-kendala sedikit secara teknis, Iya. ya kita tetap kasih arahan Bang, selalu kasih arahan Bang, sama PKD-nya. Ya artinya kan ketika kita melakukan pekerjaan itu ada kendala, itu sesuatu hal yang wajar kan, Iya, menurut wajar, saya ya. wajar, Bang. Iya. Itu sesuatu yang wajar, tetapi bagaimana kita mengatasi dan menyelesaikan kendala itu. Iya, gitu. Nah itu tantangan juga. Jadi tantangan itu jangan hanya karena medan yang berat, karena cuaca, tetapi juga apa namanya kendala-kendala teknis seperti itu kan. Benar, Bang. Nah itu, oke. Jadi kita bicara tantangan Panwaslu Kecamatan dalam hal masakan coklat, ya kan? Tadi sudah dikupas nih Iya. banyak-banyak. Jadi masyarakat jangan mengira ya pekerjaan-pekerjaan kita itu mudah. Tapi kalau boleh saya katakan kita ini berdarah-darah melakukan kerja-kerja pengawasan seperti itu. Oke. Mungkin terakhir harapannya nih dari Jainal dulu nih. Ke depan itu apa harapannya terhadap pemilu ini seperti itu? Kalau harapan saya ya Bang, untuk pemilu yang akan datang berjalan dengan baik dan lancar lah Bang. Berjalan dengan Iya. baik dan lancar ya. Iya, betul. Diperlukan apa itu untuk mendukung itu? Diperlukan kerja keras kita dalam hal pengawasan Bang, karena kita ini kan di jajaran Panwaslu Kecamatan ya, itu perlu kerja keras baik Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kelurahan Desa untuk mengawal demokrasi itu Bang. Oke, saya ke pelihari nih, ke Toyib lagi. Nah diperlukan apa kalau dalam rangka menyukseskan pemilu ini ke depan itu? Ya, kalau saya sudut pandang dari partisipasi masyarakat Bang. Ya, Itu kalau misalnya kita sebagai pelaku ini kan Penyelenggara lah, pelaksana, ya. pelaksana ini pasti harusnya tidak ada lagi kata tidak bisa Bang. iya, Kita diarahkan benar-benar gitu. iya, Tapi kalau dengan partisipasi masyarakat, nah ini peluang-peluang yang tidak menunjang kinerja kita Bang. iya, Gitu. Nanti mungkin tahapan money politik dan lain-lain, kita menyinggung ke sana, itu sangat penting banget gitu. iya, Gimana masyarakat kita ini jadi beredukasi gitu. edukasi. Nah, beredukasi supaya masyarakatnya juga paham gitu. Iya. Apa yang dilakukan masyarakat tentang pemilu ini gitu. Akhirnya jatuhnya sama seperti punya Mas Jenal tadi kan, pemilu yang baik Iya. gitu kan, berintegritas gitu kan. Iya. Jadi- Artinya yang saya tangkap begini, kita tidak bisa bekerja walaupun sudah berdarah-darah ya, Iya, iya, Bang. udah akan kerjasama tadi sesama penyelenggara di semua tingkatan, tapi kalau partisipasi masyarakatnya rendah juga Rendah. tidak akan memperlihatkan Mencapai juga. mencapai kerja yang maksimal seperti itu ya. Ya seperti itu Bang. Jadi artinya kedua komponen tersebut baik dari sisi penyelenggaranya dalam hal ini ada 3 ya, KPU, Bawaslu dan DKPP. Itu jelas sudah bekerja berdasarkan regulasi, berdasarkan undang-undang. Tapi kalau masyarakatnya cuek, misalnya tidak peduli, antipati terhadap pemilu, ya tidak bisa dibilang sukses nantinya kan? Kenapa? Kedua-duanya diperlukan. Artinya kalau bahasa saya, kalau ada penyelenggara nggak ada pemilih, nggak ada pimpinan kan? Ada penyelenggara dan pemilih, nggak ada yang peserta, juga nggak jadi apa-apa. Jadi harus 3 komponen ini sama-sama, maksudnya penyelenggara, peserta, dan pemilih, iya kan? Sama-sama melaksanakan tugas sesuai dengan aturannya masing-masing. Masyarakat kita ini kan harus kita partisipasinya harus tinggi. Nah, partisipasi masyarakat itu tidak hanya saat datang ke TPS, tapi juga turut mengawasi pada tahapan-tahapan, semua tahapan ya. Artinya prosesnya, termasuk ketika tadi di PT tidak terdaftar, tidak dicoklat, dia lapor. Kemana lapornya? Ke Panwaslu terdekat, gitu kan. Jangan nanti ketika hari H baru ribut protes. Nah itu salah kan? Iya kan? Seperti itu yang saya tangkap. Saya mencoba mengambil sebuah kesimpulannya seperti itu. Jadi peran masyarakat juga dalam hal pemilu ini dituntut untuk berpartisipasi secara maksimal. Jangan hanya bisa menyalahkan penyelenggara misalnya. Ketika nanti terjadi pelanggaran atau pemilu itu gagal, itu yang disalahkan Bawaslu seperti itu kan. Kemudian ketika pemilu itu sukses, yang diapresiasi jajaran KPU. Ya tapi semua komponennya adalah saling melengkapi. Tidak bisa kita saling menyalahkan atau melemahkan. Nah mungkin itu yang dapat kita bahas hari ini. Kita ngobrol bebas dalam ruang Kawal Demokrasi Banua, KDB
Bawaslu Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih Jenar sudah hadir di ruangan ini. Toyib juga terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat dan publik secara umum. Ayo kita kawal terus demokrasi Banua, termasuk salah satunya adalah pada tahapan coklit ini. Demikian, salah hilap mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.